Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Teman Bapak Haidar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mas Trisno, Pak Din, mantan Ketua Umum, Bapak PP yang hadir, Pak Dahlan Rais, Pak Setno, Pak Tua, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Daniel yang sangat terkenal sekarang. Bapak dan Ibu-Ibu hadirin berbahagia. Sebenarnya saya cemburu dengan Pak Ahok. Saya udah sering bahas ayat ini nggak terkenal gitu. Pak Ahok cuma satu kalimat saja top langsung. Jadi sebagai dosen tafsir saya senang. Mudah-mudahan Pak Ahok ngutip ayat lain. Jadi semakin banyak ayat yang dikutip Pak Ahok semakin populer. Hadirin berbahagia. Sebenarnya surat Al-Maidah dari segi judulnya itu harusnya merangsang selera makan kita. Namanya Al-Maidah, hidangan makanan. Tapi rupanya Al-Maidah ayat 51 ya bukan merangsang selera makan ya. Selera demo yang... Nanti Al-Maidah 51 kita harus kaitkan juga dengan Al-Imran 144 dan kembali ke Al-Maidah 55. Kita mencoba untuk menafsirkan, walaupun Nusron mengatakan hanya Allah yang tahu. Kalau begitu nggak usah diturunkan Al-Quran itu. Itu satu metodologi baru itu. Nusroniyah. Ya. Ayat Al-Quran itu sudah banyak ditafsirkan sejak dulu. Tapi tidak akan pernah selesai. Karena ibarat mutiara dalam lautan, diselami, dapat, selami lagi, dapat lagi yang lebih bagus. Dan begitu seterusnya. Selalu ada sisi-sisi baru yang ditemukan oleh para mufassir dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Nah, kata aulia itu memang banyak artinya. Tidak satu. Bisa berarti teman setia. Bisa berarti penolong. Bisa berarti pelindung. Bisa berarti pemimpin. Dan juga bisa berarti kekasih. Seperti aulia Allah, wali Allah. Nah, tergantung tempatnya di mana, konteks ayatnya bagaimana. Pada satu saat Umar bin Khattab tatkala menjadi Amirul Mukminin memanggil Gubernur Abu Musa Al-Asy'ari. Bukan Gubernur Basuki. Abu Musa Al-Asy'ari. Disuruh melaporkan, dalam kitab tafsir disebut ma'akhadha wa ma'ata. Harta yang diambil dari rakyat dan yang diberikan kepada rakyat. Suruh laporkan. Tertulis laporan itu. Dan Umar bin Khattab kagum sekali dengan laporannya. Rapi sekali. Apakah engkau yang membuatnya? Bukan. Yang membuatnya adalah sekretaris saya. Bawa dia ke sini, ke masjid. Biar dia bacakan. Dia tidak boleh datang ke masjid. Apakah karena dia junub? Kata Umar. Bukan, karena dia Nasrani. Lalu Umar memukul pahanya Abu Musa Al-Asy'ari.
Abu Musa, engkau telah melanggar firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a. Al-Maidah 51. Jadi untuk akuntan pun Umar enggak membolehkan. Apalagi jadi gubernur. Apalagi presiden. Nah, apakah yang tampil di televisi itu lebih pintar dari Umar bin Khattab? Saya tidak tahu siapa yang tampil ya, terserah aja lah. Nah ini. Tadi, mana pembawa acara tadi? Dia sudah mengarahkan saya tadi. Padahal terserah saya mau ngomong apa. Harus dijelaskan asbabun nuzulnya katanya. Saya sebut satu saja. Setelah perang Uhud, ada 2 orang Muslim. Karena perang Uhud pada mulanya sudah mau menang, tapi karena ada yang tidak disiplin, para pemanah terus hampir kalah, tapi tidak jadi kalah. Nah, waktu itu 2 orang Muslim mengatakan, mungkin dia khawatir akan kalah, saya akan pergi kepada Yahudi itu untuk berlindung kepada dia. Yang satu lagi mengatakan, saya akan pergi ke Syam, ke Suriah, kepada Nasrani untuk berlindung. Nah, ucapan 2 orang ini kemudian dijawab oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi belum menjadikan Yahudi Nasrani menjadi pemimpin, tapi untuk tempat berlindung saja sudah dilarang. Kalau ada yang mengartikan teman setia, malah lebih bagus. Lebih berat konsekuensinya. Jangankan mengangkat jadi pemimpin, jadi teman saja nggak boleh. Jadi tim sukses pasti nggak boleh. Nah, tolong dipikirkan yang sudah terlanjur jadi tim sukses. Teman aja nggak boleh. Mana yang lebih tinggi kedudukan pemimpin atau teman? Jadi yang mengatakan bahwa tidak benar artinya pemimpin lalu memberi alternatif teman setia, itu dia tidak sadar kalau dia beri alternatif yang lebih berat. Umumnya mufasir memang mengartikan pemimpin. Mualah, kata Ibnu Katsir, mualah al-Yahud wan Nasara. Memang di sini diperlukan pelajaran bahasa Arab. Sampai kita merasakan zoknya, rasanya. Bahasa itu harus sampai ke tingkat rasa. Saya kalau suruh marah bahasa Inggris nggak mantap saya. Kalau bahasa di Jogja kita marah bilang mbahmu. Tapi kalau di bahasa Inggris kan your grandfather. Nggak terasa. Kalau di Padang bukan mbahmu tapi bapakmu. Your father. Ngapain bapak saya? Tapi kalau mbahmu, nah. Jadi orang yang nggak bisa bahasa Arab, cuma tahu terjemahan, tidak bisa merasakan zok ayat ini. Apa maksud aulia? Makanya belajar bahasa Arab dulu. Lama itu ya. Kenapa? Dalam ayat ini diberi alasan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka kompak. Saling memimpin. Saling menolong. Saling melindungi. Sebenarnya orang-orang Nasrani paling benci dengan Yahudi. Nah, Yahudi lah dulu yang mau menangkap Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tapi demi menghadapi Islam, 1000 tahun kemudian dimaafkan. Bayangkan itu. Jadi apapun ideologinya, apapun pemikirannya saling bertabrakan, tapi kalau mau menghadapi Islam bersatu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, kemudian di ujungnya Allah mengatakan, wa may yatawallahum minkum, di antara kalian ini ada yang memang mualah setia kepada mereka, menjadi mereka pemimpin, fa innahu minhum. Berarti dia masuk golongan itu. Nah, kok
menjadikan pemimpin mau dimasukkan ke golongannya, nggak mau. Nah sekarang pertanyaannya, itu kan Yahudi dan Nasrani, bagaimana dengan agama lain? Hindu, Buddha, Ali Imran 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Disebutkan sini min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Berarti calonnya ada yang muslim. Kalau nggak ada yang muslim, ya tinggal pilih Trump apa Clinton. Apa boleh buat. Jadi kalau tinggal di Amerika, ikut pemilihan umum di sana, ya pilihannya cuma dua itu. Ya. Kalau saya pilih Clinton tapi kalah. Al-Quran mengatakan min dunil mu'minin. Berarti memang ada orang yang beriman jadi pemimpin, jadi calon di situ. Jangan pilih. Nah, di sini alasannya lebih keras lagi dari Allah. Ancamannya lebih keras lagi. Aturiduna, apakah kalian ingin antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin jika kalian mengangkat orang kafir menjadi pemimpin, kalian menjadikan atau memberikan kepada Allah alasan yang kuat untuk mengazab kalian? Alaikum diterjemahkan, kalau kata ala itu bukan yang menguntungkan. Sultanan mubina, alasan yang sangat jelas, sangat terang benderang. Mungkin Allah masih ragu-ragu ini mau dihukum enggak ini orang-orang ini. Tapi kalau kalian mengangkat orang kafir menjadi pemimpin, berarti kalian sendiri yang memberikan alasan yang jelas bagi Allah untuk mengazab kalian. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Masih kurang ayatnya. Masih bisa disebutkan tapi terlalu banyak. Dan total semuanya 41. Nah, kalau begitu, sebenarnya ayat 52 itu menyengat. Karena ayat 52 mengatakan, engkau akan melihat orang-orang yang bersegera setia kepada mereka, kepada Yahudi dan Nasrani itu. Karena apa? Karena khawatir kalau tidak kita dukung, nanti kita rugi. Kalau tidak kita dukung, tidak kita angkat jadi pemimpin, nanti kalau dia menang, kita yang rugi. Allah mengatakan itu orang munafik. Munafik. Kalau ada yang kena, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti faham dia. Kalau disampaikan ayat tidak tersinggung berarti tidak paham dia. Nggak tahu. Nah, itu. Jadi harusnya bagaimana? Al-Maidah 55. Ini petunjuk bagi kita untuk memilih pemimpin. Masih Al-Maidah ini. Al-Maidah 55. Al-Maidah 55 ini menjelaskan hierarki kepemimpinan. Innama waliyukumullahu. Pemimpinmu itu adalah Allah. Nanti dijelaskan lagi oleh Al-Baqarah 287. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Oleh Pak Din dulu dijelaskan. Nah, inilah asal kita mengambil istilah tanwir. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi Allah tidak turun langsung ke bumi memimpin. Jadi kepala negara, jadi pemimpin. Tapi diutuslah rasulnya. Maka diteruskan ayat tadi, innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Pemimpinmu itu adalah Allah dan rasulnya. Dan ditegaskan oleh Nabi, faman ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang patuh kepadaku, berarti dia patuh kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia durhaka kepada Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia,
sebagai nabi dan rasul tidak digantikan karena beliau khatamun nabiyyin. Tapi sebagai wali, sebagai pemimpin digantikan. Siapa yang menggantikan? Alladzina amanu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Jamak. Berarti umat. Al-ummah al-islamiyah. Oleh sebab itu Rasulullah menjamin kesucian umat. Ismatul ummah. Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala khata. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk salah. Kalau sebagian besar salah mungkin, tapi kalau sepakat semuanya salah, itu jaminan dari Nabi, tidak akan pernah terjadi. Jangankan umat Muhammadiyah aja nggak pernah sepakat untuk salah. Kalau hampir salah semua bisa saja, tapi tidak semua. Nah, alladzina amanu itu adalah umat. Nah, karena umat itu banyak, maka dipilih dengan syura, dengan musyawarah. Bagaimana caranya? Ini peradaban, terserahlah. Kalau tidak banyak, ya tanya satu-satu, angkat tangan saja. Kalau banyak lagi, referendum. Kalau tidak pakai perwakilan, ya sistem apa? Ya terserah, proporsional, distrik proporsional. Itu tergantung kepada peradaban, tapi substansinya tetap dengan syura. Apa syaratnya? Tentu syarat yang pertama, walladzina amanu, yang beriman. Dihubungkan dengan Al-Maidah 51 dan Ali Imran 144. Muslim. Iman tidak bisa diukur kecuali dengan keislaman. Nah terus, yang kedua, tidak hanya Muslim. Jadi syarat pemimpin tidak hanya Muslim, tapi mendirikan salat. Mendirikan salat. Wa yuqimunas shalah. Kenapa salat? Karena minimal ya seorang muslim itu mendirikan salat. Kalau salat saja enggak, berarti sudah tidak bisa diharapkan lagi dia sebagai muslim. Salat. Hablum minallahnya. Jadi menjelang musda, muswil diintip itu. Calon-calon itu ditunggu di masjid. Salat enggak dia ke masjid? Kalau enggak jangan dipilih. Berikutnya wayutuna zakah, dan mereka membayarkan zakat. Bayar zakat. Kenapa zakat? Karena zakat simbol 3 hal. 1, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari sebagian harta mereka itu zakat untuk membersihkan hati dan membersihkan harta. Berarti orang yang membayar zakat adalah orang yang bersih hatinya. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati yang berhubungan dengan harta. Apa penyakit hati yang berhubungan dengan harta? Paling menonjol adalah tamak. Surakah. Nah aslinya diambilkan kata serakah itu dari nama Surakah bin Malik yang mengharapkan hadiah 100 ekor onta untuk menangkap Nabi. Tapi walaupun dia sudah ketemu, tidak bisa karena ontanya, kudanya selalu terjatuh. Nah, karena itu orang yang tamak itu disebut dengan serakah. Diambilkan dari surakah. Jadi kalau ada orang yang tamak, bilang, Anda ini surakah. Surakah. So kalau dia sudah tamak, nanti kalau dia jadi pemimpin, jadi pejabat, pasti korupsi. Pikirannya cuma korupsi. Nggak cukup bagi dia itu satu bukit jadi emas. Nabi bertanya kepada sahabat, coba lihat bukit Uhud. Kalau bukit Uhud itu jadi emas kita berikan kepada seorang, puaskah dia? Sahabat mengatakan enggak, dia minta bukit satu lagi. Ya. Orang serakah itu enggak pernah puas. Walaupun kemudian hasil keserakahannya membinasakan dia. Seperti kisah Nabi Isa dengan seorang pendampingnya, sahabatnya, yang pergi ke luar kota bawa roti 3 potong. Di tengah jalan yang mendampingi tadi jalan pelan-pelan lalu makan 1 roti.
Kemudian dia susul lagi. Setelah istirahat, lalu Nabi Isa mengatakan, mari kita makan roti perbekalan kita. Dikeluarkan 2, mana satu lagi? Pura-pura kaget dia. Ternyata terjatuh. Nah, setelah selesai makan, Nabi Isa ambil pasir, bikin gundukan pasir 3 buah, 3 gundukan pasir, lalu mohon kepada Allah, lalu menjadi emas. Nah, yang di samping tadi terbelalak matanya, Nabi Isa mengatakan, kamu tahu untuk siapa 3 bukit pasir ini? Adalah untuk orang yang telah memakan roti tadi. 1 untuk saya, 1 untuk kamu, 1 lagi untuk yang memakan roti yang terjatuh itu. Tanpa malu dia mengatakan, sebenarnya saya yang memakannya. Jadi asal dapat tambahan, malu tidak penting. Kata Nabi Isa, sudah ambil semuanya, saya tidak perlu. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh ikut lagi, tunggu di sini sampai saya kembali. Dan tidak boleh pergi kemanapun. Duduklah di situ. Dia takut pergi. Lama-lama lapar. Kalau lapar, emas nggak penting. Yang penting makanan. Mau cari beli, ingat dengan Nabi Isa nggak boleh pergi. Akhirnya nunggu ada orang lewat dipanggil. Sini mas, tolong ya. Diambil emasnya sedikit, tolong belikan makanan. Pergi dia. Berpikir, ini orang kaya bener ini. Masa beli makan aja pakai emas? Mesti banyak emasnya. Awas, saya bunuh dia. Lalu dia beli racun, diracunlah makanan tadi. Nah, kemudian yang serakah ini berpikir, enak sekali beli makanan upahnya, kan dijanjikan juga upahnya emas. Awas begitu dia datang, saya pukul kepalanya. Betul. Yang datang sudah senang karena membayangkan orangnya akan mati. Tapi begitu dia datang, dia duduk, orang tadi berdiri, dipukul dari belakang terus mati. Mati orang dia makan, mati juga. Nabi Isa balik, ditemukan 2 orang yang mati dan emasnya masih utuh. Kalau sekarang matinya mungkin ditangkap KPK mungkin ya. Tapi ada yang nggak berani KPK tangkap itu kayaknya. Daniel bisa tanya itu, ya, kok nggak berani gitu ya. Nah, jadi orang yang membayar zakat adalah orang yang hatinya bersih dari penyakit hati yang berhubungan dengan harta. Yang penting adalah tamak. Pasangan tamak itu kikir. Yang kedua, orang yang hartanya bersih. Oleh sebab itu siapapun yang akan menjadi pemimpin harus diteliti hartanya. Kalau dia pedagang, dia tidak nipu. Kalau dia pejabat, tidak pernah korupsi. Nah yang ketiga, zakat diberikan kepada asnaf 8. Nomor 1, fuqara masakin. Artinya apa? Pro rakyat kecil. Harus pro du'afa mustad'afin. Bukan pro rakyat besar. Kalau pro rakyat besar, nggak usah disuruh-suruh. Jadi jangan cari pemimpin yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti siapa? Nggak usah disebut. Karena kata Pak Nasir, pendengar itu cerdas, nggak usah disebut-sebut. Biarkan mereka berimajinasi sendiri. Nah, kalau ditemukan pemimpin seperti ini, Muslim, mendirikan salat, bayar zakat, masih ditemukan, seleksi lagi dengan syarat berikutnya, wahum rakiun. Mereka selalu dalam keadaan rukuk. Nggak mungkin rukuk terus, pasti ini majazi, metaforik. Orang yang total keislamannya, yang paling Islam, paling kafah kalau bahasa anak muda sekarang. Jadi kita bisa menggunakan Al-Maidah 55. Kalau Al-Maidah 55 sifatnya internal saja. Seorang muslim harus memilih pemimpin yang muslim. Tapi kalau mau ditegaskan, pakai Al-Maidah 51, mau tegas lagi, pakai yang tadi satu lagi. Nah, hadirin berbahagia, itulah sekedar penafsiran terhadap Al-Maidah 51. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah 51 itu menista agama apa bukan? Nah, kalau Hakim atau yang lain-lain saya membandingkan dengan babi kan gitu ya. Babi itu masih Al-Maidah itu, Al-Maidah ayat 3 itu. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir.
Lalu pemilik restoran yang jual daging babi, kalau babi dibikin apa ya Pak Din ya? Sop ada ya, sop. Sate. Babi guling. Oh, babi guling. Di Brastagi itu, babi guling. Atau di Jakarta ini. Ada pedagang babi mengatakan, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 3. Karena Al-Maidah ayat 3 melarang makan babi. Kalau ibu-ibu mungkin bilang, jangan mau dibohongi dengan An-Nisa ayat 3. Nah itu ibu-ibu itu. Jadi kalau sampai mengatakan itu penistaan agama. Jangan mau dibohongi pakai An-Nisa ayat 3. Ayat favoritnya bapak-bapak. Tapi Ibu Aisyah tidak usah khawatir, Muhammadiyah itu bicara aja udah puas kok. Enggak sampai dipraktekkan. Hanya 1-2 saja yang berani mempraktekkannya. Tapi jangan sampai bilang dibohongi pakai An-Nisa ayat 3. Jelas itu. Saya setuju dengan apa yang dirumuskan oleh MUI bahwa itu bisa penistaan terhadap ulama. Karena siapa yang menyampaikan Al-Maidah 51? Antaranya adalah ulama. Jadi mengatakan ulama yang berbohong. Atau bisa juga menistakan Al-Maidah 51. Karena Al-Maidah itu tidak bisa dipakai untuk berbohong. Itu bukan alat untuk berbohong. Berarti bisa dua-duanya. Untuk apa lagi nanya-nanya saksi ahli macam-macam. Udah jelas terang benderang kok masalahnya. Apa mau nanya yang mengatakan tidak? Itu kayak orang mencari ustadz itu minta fatwa. Ustadz bagaimana hukumnya ustadz? Haram. Cari lagi ustadz satu lagi. Gimana ustadz? Haram. Cari lagi satu lagi. Udah 10 haram semua. Cari lagi. Mudah-mudahan ada satu mengatakan enggak apa-apa. Yang penting niatnya. Itu namanya bukan mencari kebenaran. Tapi mencari pembenaran terhadap apa yang sudah kita yakini. Tidak boleh mempelajari Al-Quran. Tidak boleh dengan prakonsepsi, sudah ada sesuatu di kepala kita, lalu kita cari-cari ayat untuk membenarkan. Saya kira demikian, nggak usah panjang-panjang ya. Bila taufiqul dayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.